Nabi Rasul di dalam setiap hari itu lebih dari 70 kali istighfar dan bertaubat. Istighfar kita berapa kali? Paling-paling yang istiqomah habis sholat itu 3 kali istighfar. Kalau 5 waktu sholat kita paling-paling 15 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pun kalau wirid, kalau zikir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani, sehat badaniyah maupun sehat batiniah. Karena dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang sehat, ruhani yang sehat, dan senantiasa berada terjaga di dalam iman Islam, ini adalah modal utama perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan kita layak mendapatkan syafaat dari sebab kerasulan beliau kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memasuki bab yang kedua. Dengan mukadimah telah kita selesaikan tempo hari beberapa ayat yang oleh Imam An-Nawawi pilih di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab taubah. Di antaranya An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan dengan pertaubatan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat berikutnya yang oleh Imam An-Nawawi sitir kemarin adalah surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini menguraikan satu pemahaman bahwa istighfar dan taubat itu apabila disebutkan secara sendiri-sendiri itu mengandung makna yang sama, ya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila disebutkan secara bersamaan, para mufassir
menjelaskan ini memiliki maksud atau arti yang berbeda. Istighfar itu adalah mengharapkan pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah lalu. Taubat itu secara singkat ya kita sampaikan ulang sebagai review yang telah kita urai detil di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa taubat itu adalah maknanya kembali. Taba yatubu taubatan, yang punya makna roja'a atau kembali. Artinya di saat kita berbicara istighfar, Bapak Ibu sekalian, ini mengandung makna masa lalu. Maka istighfar ini adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dengan beristighfar. Kemudian kalau taubat ini maknanya adalah masa yang akan datang. Jadi setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu, maka untuk yang akan datang kita senantiasa memelihara diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita gambarkan secara simpel bahwa kondisi orang berdosa itu ibarat kita sedang berjalan, kita lagi berada di luar pagar, di luar jalur, di luar rel. Jadi sudah kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu pasti nabrak-nabrak, pasti banyak hal yang dilanggar. Melanggar haknya orang, ya, merusak tanaman orang dan lain sebagainya. Demikian juga kondisi orang yang sedang berbuat dosa, itu sedang tidak ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kita maksud adalah jalan menuju Allah. Pada hakikatnya manusia ini nanti proses perjalanannya dari ditiupkan ruh di dalam kandungan sampai kemudian lahir, sampai kemudian menjalani hidup di dunia, kelak di alam barzah, itu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tujuan akhir akan sampai pada dua terminal yang tidak sama. Ada terminal yang menyakitkan, ada terminal yang membahagiakan. Yang membahagiakan inilah kelak yang benar-benar bisa bertemu dengan, bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Perjuangan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ini kita sadari, maka ayat 45 surat Al-Baqarah itu sangat menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi jadikanlah sabar dan salat itu sebagai apa? Sebagai sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu sungguh sangatlah berat. Wa innaha lakabiratun illa, kecuali alal khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yang khusyuk itu adalah yang ini, yang senantiasa menjaga diri di jalan rel tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk, orang yang berjalan di rel itu adalah orang-orang yang selalu berada di dalam prasangka bahwa kelak akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya orang-orang itu sadar betul bahwa kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang berada di luar jalur. Nah, kemudian makna taubat itu adalah berada dari luar jalur, balik kembali ke jalur. Lah baliknya ini, roja'anya inilah taubat namanya. Taubat. Adapun taubat yang dimaksudkan adalah yang di dalam surat At-Tahrim, Imam An-Nawawi menyitir lagi sebagai penutup dari muqaddimah itu, dinyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali dari belakrak-belakrak tadi itu ke jalan, kembali dengan sebenar-benarnya kembali yang benar-benar, yang sudah tidak tengok kanan tengok kiri lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah
memetik beberapa ayat tadi itu, Imam An-Nawawi di dalam bab taubat kitab Riyadhus Shalihin beliau menyantumkan beberapa hadis mengenai taubat ini. Di antaranya yang malam ini kita bahas adalah hadis yang pertama di bab 2, bab taubat ini adalah dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah. Kita ingat Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat dari Taif ya, dari Taif yang merupakan satu bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Beliau disambut dengan lemparan batu, dengan usiran warga Taif, kemudian Nabi meninggalkan Taif. Beristirahatlah di bawah pohon dengan luka-luka, dengan sangat demikian payah, dan dikala itu malaikat Jibril datang menawarkan diri. Berdoalah kepada Allah, wahai Rasulullah Muhammad, untuk memberi azab kepada penduduk Taif, maka akan aku angkat gunung Uhud, akan aku timpakan kepada mereka. Lalu Nabi SAW tidak, jangan, karena mereka belum tahu. Kita doakan saja, mudah-mudahan ya Allah mereka mendapatkan petunjukmu, dan hadirkanlah, munculkanlah nanti kelak dari penduduk Taif ini orang-orang yang akan menyambungkan risalahku. Maka kemudian dalam sejarahnya ada seorang yang dari Taif itu ya hijrah ke Madinah, menemui Rasulullah SAW, yang kemudian kita kenal dengan Abu Hurairah. Dan beliau ini, Abu Hurairah, demikian nempel ke Nabi SAW, sehingga beliau di antara sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Nah, di antaranya hadis yang malam ini kita kaji Bapak Ibu sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Masya Allah ya. Apa Pak yang terlintas ketika kita mendengar hadis ini Bu? Apa Bu? Nabi SAW menyatakan demi Allah. Nabi itu sumpah. Kan jarang-jarang ya Nabi sumpah seperti ini. Biasanya ya bersabda, begitu biasa. Qala Nabi SAW, bila kalian mendatangi atau melewati suatu majelis taman surga maka begitu ya. Jadi tidak pakai wallahi. Tapi kali ini beliau wallahi. Coba apa yang terlintas ini dalam pikiran kita? Nabi loh. Satu, beliau dengan sumpah. Yang kedua, Nabi Rasul Khotamul Anbiya, penutup para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa beristighfar. Di dalam setiap hari itu lebih dari 70 kali istighfar dan bertaubat. Apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita? Insyaallah. Kita Pak, nabi bukan, ponakan nabi juga bukan, ya. Hidup juga jauh setelah nabi. Islam kita juga seperti apa, sangat jauh dari yang diajarkan oleh Nabi SAW. Istighfar kita berapa kali? Paling-paling yang istiqomah habis sholat itu 3 kali istighfar. Kalau 5 waktu sholat kita paling-paling 15 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pun kalau wirid, kalau zikir Pak. Kalau enggak seperti apa kita? Nah, pertanyaannya sekarang, Rasul Nabi yang kita tahu sudah maksum. Beliau tidak saja dijamin ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa. Ya, sudah dijaga sedemikian rupa oleh Allah dan juga mendapatkan jaminan diampuni semua dosa-dosanya. Sayyidah Aisyah itu sampai protes Pak, istri yang paling cantik, yang
paling dia sayangi, yang paling beliau sayangi. Malam-malam, tidak setiap malam Rasul itu tidur di rumah Sayyidah Aisyah karena istrinya banyak, harus bergiliran. Di saat gilir di Sayyidah Aisyah, beliau ini malam-malamnya diperpanjang untuk sholat. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini seorang yang sudah dijamin diampuni dari segala dosa-dosa, dijamin mendapatkan surga, tapi kenapa sholatnya kok begitu-begitu amat sampai kakinya bengkak dalam satu riwayat?" Gimana jawab? "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur? Ini salah satu alasan kenapa kalau kita rangkai-rangkai cerita ini, kenapa Nabi sampai beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih banyak dari sekedar 70 kali. Di sini dikatakan oleh Nabi adalah aksara. Aksara itu lebih dari hanya sekian. Yang disebutkan adalah 70 kali lebih. Kenapa? Di antaranya adalah Nabi SAW adalah hamba yang sangat-sangat mendambakan mendapat pengakuan dari Allah sebagai abdan syakura, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini jadi alasan pertama. Rasul merasa kurang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau senantiasa beristighfar dan bertaubat dalam setiap harinya lebih banyak, hitungannya dari 70 kali. Jadi syukurnya para nabi dan rasul bukan terutama karena merasa telah berdosa, Pak. Ini satu poin yang kita bisa ambil satu pelajaran. Oh, Nabi itu istighfar dan taubatnya sedemikian banyak. Apa Nabi berdosa? Tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW selain sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, katakanlah meskipun tidak usah beristighfar, tetapi sudah dijamin diampuni dosa-dosanya dan dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Dikarenakan ketinggian derajat beliau, maka beliau justru merasa kurang di dalam bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, bukan karena sebab beliau berdosa, tetapi dikarenakan karena beliau memberi contoh teladan kepada segenap umat manusia bahwa beristighfar dan bertaubat itu merupakan suatu kewajiban yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, meskipunlah seberapapun kita telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, pertaubatan ini kita memiliki dua variabel, dua bagian penting yang harus diperhatikan, yang harus dicermati, yang harus ditaati. Yakni senantiasa berada istiqomah di dalam menjalankan perintah dan istiqomah di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas kayaknya tempo hari bahwa perintah itu mengandung dua bagian. Turunan dari perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah apabila perintah tersebut diiringi ancaman apabila tidak melaksanakan. Ya, apabila tidak melaksanakan perintah, maka diikuti ancaman. Contohnya bersyukur tadi. La in syakartum, ya bersyukur kepada Allah itu apabila bersyukur maka la azidannakum, dikasih tambahan nikmat. Nah, ancamannya ada di sini, wala in kafartum, apabila kufur, mengingkari kenikmatan Allah, maka inna adzabi la syadid, siksa amat pedih. Ini perintah yang bersifat wajib. Tubu ilallahi jami'an, bertaubat kembali kepada Allah totalitas, taubatan nasuha. Ini juga kewajiban, fardu yang bersifat fardu, sudah fardu kada ain lagi, fardu wajib bagi setiap, karena di situ disebutkan jami'an,
seluruhnya wahai kalian ayyuhal mu'minun, seluruhnya, jadi tanpa kecuali. Maka hukumnya bertaubat itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kok nggak sholat pak? Oh kan sudah ada yang sholat itu, di masjid sudah ada yang sholat. Ya saya nggak ke masjid, kan sudah ada yang ke masjid gitu. Itu memperlakukan berarti sebagai fardu kifayah. Kifayah, kalau kifayah itu fardu yang diwajibkan untuk satu kaum. Apabila ada satu kaum yang sudah, salah satu atau beberapa kaum sudah melakukan, maka kaum itu sudah gugur kewajiban. Misalkan merawat jenazah. Kalau ada orang mati, kemudian tidak ada yang merawat, tidak ada yang merawat hingga memakamkan, maka satu daerah itu dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang melakukan meskipun satu orang, maka sudah gugur kewajiban. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Haji ya, Pak Ustadz, kalau orang mati meninggalkan hutang, dulu Rasulullah tidak mau mensolati. Nah sekarang kita gimana di sini? Ada banyak orang yang mati hutangnya itu boro-boro mau bayar itu. Waktu masih hidup itu diingatkan malah ngajak tengkar. Ada pak ini. Punya hutang diingatkan, nggak nagih padahal ya, nggak nagih. Diingatkan ngampian punya ini, malah ngajak kelahi, ngajak carok, ngajak tengkar. Gimana kalau ada orang mati seperti itu? Itu perlu disolati nggak? Ya kita tanya dulu, dia memang masih Islam enggak? KTP-nya lah paling tidak masih Islam. Ya kalau KTP-nya masih Islam, masih tetap wajib dirawat, masih wajib disolati. Tetapi kalau kita mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala itu Nabi bertanya, adakah jenazah si mayit, adakah si mayit ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Kemudian kalau begitu kalian solati, saya tidak mensolati. Itu ya. Jadi orang yang punya hutang, Rasul belum mau mensolati hingga hutang itu dibayar. Tetapi memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolati. Nah ketika kemudian ada sahabat yang menjamin hutangnya, hutang si fulan saya jamin saya akan bayar ya Rasul, baru Rasulullah mau mensolati. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa diaplikasikan. Orang yang nyata-nyata diketahui masih punya hutang banyak, itu bagi tokoh masih punya hutang dan belum ada kesanggupan dari ahli waris untuk mengembalikan, maka bagi tokoh setempat, Rasul kala itu adalah tokoh sentral di kalangan para sahabat. Sekarang Rasul tidak ada, para sahabat tidak ada. Yang ada adalah kaum muslimin kebanyakan di wilayah kita. Maka kita bisa ambil satu contoh, tokoh yang bersangkutan sajalah yang tidak mensalati, tetapi masih wajib disalati oleh semua orang gitu. Ini kalau kita ngambil kesunahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan di sini misalkan imam masjidnya siapa, misalkan gitu ya. Kemudian orang ini diketahui masih punya hutang dan belum ada kesanggupan, belum ada jaminan dari keluarga. Kecuali pak, ini juga harus hati-hati kita. Jangan pas nanti ada orang mati, terus yang merasa imam masjid setempat atau imam pengajian setempat tidak mau mensalati karena dia pasti masih punya hutang. Lihat dulu, kalau keluarganya sudah membuka diri, derek-derek sedoyo, saudara sekalian, minta maaf atas segala dosa-dosa almarhum ini, misalkan seperti itu, sebutkan itu ya. Terus satu hal, kalau masih ada yang merasa hubungan hutang piutang, persilahkan menghubungi kerabatnya, akan diselesaikan. Kalau sudah seperti ini pak, berarti hutang si mayit ini sudah ada yang jamin, sudah ada yang akan bayar. Jadi jangan ngambil contoh dari hadis tadi terus nggak mau nyolati, jangan. Karena sudah ada jaminan seperti itu. Rasul ketika sahabat menyatakan, ya Rasul, sesungguhnya hutang si fulan siap akan saya yang bayar, Rasul jadi mau sholat jenazah. Itu ya, jadi kita di lapangan harus betul-betul luwes, betul-betul berhati-hati di dalam penerapan agar tidak timbul fitnah gitu. Itu nggak mau sholat jenazah, itu ngaji ke siapa itu? Kalau masjid
ustadznya datangkan ustadz dari mana itu kok sesat gitu, nggak mau sholat jenazah gitu. Ya ini pencernaan ajaran yang tidak benar, atau ustadznya tidak menjelaskan dengan gamblang, hanya sekilas-sekilas. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari, ini sekali lagi bukan berarti Nabi kita itu adalah orang yang berdosa. Hati-hati, ini juga bisa dipelintir. Ada yang menyatakan orang Islam itu, agama Islam itu sesat semua. Itu contohnya, buktinya ini orientalis, orang-orang non-muslim yang mencari kelemahan-kelemahan Islam. Itu contohnya. Setiap hari mereka sholat. Lah di dalam sholatnya selalu dia baca ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukti bahwa umat Islam itu adalah, agama Islam itu adalah agama yang tidak lurus, agama yang sesat. Maka mereka setiap sholat minta diluruskan. Mereka mengatakan, lah kita sudah punya yang lurus, kenapa dia nggak mau ngikut kita? Itu Pak, dibelokkan sedemikian rupa. Jadi kita berhati-hati, kita mencermati sesuatu harus hati-hati. Menafsirkan atau memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga harus hati-hati. Ada seorang artis yang kemudian termakan oleh keterangan itu. Iya ya, kalau tidak sesat kenapa minta diluruskan? Akhirnya dia murtad Pak, murtad, keluar dari Islam karena percaya bahwa agama Islam ini adalah agama yang sesat. Satu buktinya adalah umat Islam kalau sholat selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus menurut mereka adalah agama mereka itu. Yang di luar agama mereka adalah domba-domba yang tersesat. Ya gitu ya. Jadi mereka salah satu akidahnya adalah bagaimana domba yang tersesat itu dicari, digeret, dibawa masuk ke dalam kandang supaya tidak tersesat. Maka kalau ada upaya-upaya yang masif, pakai mie, super mie, pakai membiayai sekolah dan lain sebagainya agar umat di luar umat mereka, agama mereka itu masuk ke dalam agama mereka, karena memang ajaran yang dipahami oleh mereka seperti itu. Kalau kita kan enggak Pak, kita ini kan lakum dinukum waliyadin, agama kami, agama kalian, agama kalian. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi manusia untuk memeluk agama Islam. Kalau di kita seperti itu. Dan demikianlah ajaran Allah yang sebenarnya seperti itu. Kenapa kemudian ada ajaran domba-domba tersesat sehingga harus sebanyak-banyaknya, harus sebisa mungkin dengan upaya yang harus maksimal, harus dimasukkan ke dalam agama mereka? Karena penafsiran atau pemahaman terhadap ajaran agama mereka yang tidak betul. Gitu ya. Kitab-kitabnya itu sudah kitab-kitab gubahan. Kitab yang asli sudah tidak dipakai. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mencontoh baginda Nabi SAW. Kita tidak mungkin bisa mencontoh sepenuhnya Nabi SAW. Jangankan 70 kali dalam sehari semalam, yang 15 kali aja setiap habis sholat baca istighfar 3 kali aja, kita kadang-kadang kita lewati. Apalagi sampai 70 kali sebagaimana yang Nabi SAW contohkan. Nah, padahal yang dicontohkan Nabi lebih dari 70 kali. Ini istighfarnya toh. Istighfar itu maknanya adalah permohonan ampun tadi. Lahdiah, lafaz, astagfirullah dan hadirin. Kalau taubat itu adalah action. Taubat itu adalah perbuatan. Kalau istighfar itu bacaan, kalau taubat itu lelakon, perbuatan, perilaku. Nah kita istighfarnya aja belum tentu sebegitu, 15 saja belum tentu. Apalagi kemungkinan kita bertaubatnya dalam setiap hari berapa kali. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohkan beristighfar dalam sehari
sehari lebih dari 70 kali. Jadi istighfar. Nah, di antara taubatan nasuha lain sekalian adalah kita sudah diberikan taubat atau garis-garisnya. Taubat itu yang menyesali materinya dalam mengantar kitab ini, mengantar bab ini, menyesali, kemudian tidak mengulangi, menyesali, kemudian meninggalkan selama-lamanya. Dan kalau ada yang berkaitan dengan hakul adami orang lain, maka harus diselesaikan. Nah, di antara taubatan nasuha, di antara taubat yang sudah terkenal taubat adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan yang pernah dilakukan ketika belum bertaubat. Ini penting, Pak, karena berapa banyak orang yang sudah menyatakan taubat, tetapi kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat dia di saat belum bertaubat itu belum diselesaikan. Ini poin penting. Contoh sekarang ini, dulu waktu masih belum bertaubat, masih belum mau ngaji, masih belum mau mendalami agama ini secara sungguh-sungguh. Ini dosa. Orang yang nggak mau ngaji, yang nggak mau tolabul ilmi itu adalah dosa. Karena apa? Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin harus diingati. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bagi tiap ilmu, wajibnya adalah wajib ain. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa di antaranya adalah karena ketidaktahuan mereka. Ya, orang dosa itu ada 4. Yang pertama, karena tidak tahu, kemudian dia melakukan dosa. Yang kedua, tahu tapi tidak untuk mengikuti pengetahuannya itu, maka dia melakukan dosa. Yang ketiga, tidak tahu. Yang ketiga tadi mengingkari. Yang ketiga mengingkari. Yang ketiga malas. Kemudian yang ketiga enggan karena menganggap itu remeh, malah dosa nanti taubatnya gampang, maka dia lakukan dosa. Allah itu kan maha murah. Seberapa orang berdosa, kalau sebelum nafas di kerongkongan lalu bertaubat, maka pasti diampuni oleh Allah. Ini jenis yang ketiga, maka dia lakukan dosa. Jadi mempermudah-mudah. Dan yang keempat adalah orang yang sengaja mengingkari larangan Allah sehingga dia melakukan dosa. Ini yang sangat-sangat berat siksanya nanti hadapan Allah SWT. Tahu bahwa itu dosa, tetapi ingkari. Dosa itu kan urusan lagi. Tuhan akhirat itu kan cerita masa depan. Itu kan ramalan-ramalan masa depan. Enggak percaya. Itu mengingkari dosanya yang terampuni. Sama dengan tidak mengakui Allah SWT. Orang yang bertaubat, di antara usul pertaubatannya adalah memperbaiki kerusakan yang pernah dilakukan. Jadi kita contohkan orang yang pada awalnya tidak ngaji, tidak tahu. Pada awalnya tidak tahu, kemudian ada anaknya perempuan, misalkan hamil duluan, kemudian karena tidak tahu, maka ditanya anaknya, siapa yang menghamili kamu? Ditentukan si bulan. Kemudian ambil dinikahkan supaya tidak malu. Dinikahkan. Sudah meskipun tidak senang, yang penting nikah dulu nanti. Gampang, habis lahir mau cerai apa? Misalkan seperti ini. Tapi yang penting anaknya ini hamil di masyarakat dia kan ada suaminya. Nah, ada seperti itu. Ada kasus lain yang memang mereka sama-sama suka, kemudian dinikahkan sampai kemudian bayinya lahir.
Nah, bayi yang lahir sekarang karena ketidaktahuan orang tua ini atau tidak ada yang memberitahu, maka dia melakukan kesalahan, melakukan satu bentuk dosa, di mana orang yang sedang hamil itu tidak diperbolehkan untuk dinikahkan. Tetapi keharaman menikahkan orang yang hamil ini masih ada khilaf, masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, para ahli. Ada yang membolehkan asalkan keduanya taubatan nasuha, dan yang menikahi ini adalah yang menghamili. Itu ada yang membolehkan seperti itu. Ada yang kemudian memegang hukum dasarnya bahwa ketika hamil sama sekali tidak boleh dinikahkan, dan kalau terjadi pernikahan nikahnya tidak sah. Ini ya bagus sekali. Nah, kalau kita misalkan mendapat yang demikian, maka ini untuk lebih berhati-hati, kalaupun dinikahkan saat hamil, maka dipeseni ini pernikahan darurat, hanya untuk menutup malu di kalangan masyarakat. Maka dinikahkan sebatas untuk menutupi malu di kalangan masyarakat. Kemudian nanti kalau sudah melahirkan itu di akad nikahkan ulang. Ini bagi yang menganut bahwa pernikahannya itu tidak sah. Tetapi bagi yang menganut pernikahannya itu sah, dan tidak masalah. Asalkan tadi itu sahnya itu asalkan satu, pria yang menghamili itu yang menikahi. Yang kedua harus taubatan nasuha. Nah, kalau yang pertama syaratnya itu masih gampang. Tetapi syarat yang kedua ini, sah nikahnya apabila keduanya ini taubatan nasuha. Apakah kita bisa jamin mereka itu betul-betul taubatan nasuha di dalam tidak menikah itu? Maka yang paling aman apabila terjadi seperti itu, terlepas kita menganut paham yang sah nikahnya ataupun yang tidak sah nikahnya, maka kita ambil jalan tengah, kita berhati-hati. Ketika pernikahan dalam kehamilan itu jangan lagi kumpul. Kalau bisa jangan lagi kumpul, anggap belum nikah. Yang kedua, nanti setelah bayi melahirkan dinikahkan ulang, ini lebih selamat. Kemudian ini tidak diketahui oleh orang yang belum ngaji, orang awam kebanyakan tidak tahu. Maka ketika sudah tahu kemudian bertaubat, maka harus diperbaiki. Harus apa? Harus diperbaiki. Terus sudah terlambat, Ustaz, sekarang sudah tambah, sudah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Tidak ada kata terlambat kalau memang belum dinikahkan ulang. Kalau belum dinikahkan ulang, nikah kapanpun boleh. Dalam rangka apa? Memperbaiki yang rusak di masa lampau, karena memang baru tahu. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak sekalian, anak dari hasil pernikahan, anak dari hasil perkawinan di luar nikah, ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Ini tidak bernasab kepada bapak biologis, tidak bernasab pada bapak biologis si bayi. Kalau tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, ini semua ulama sependapat. Artinya apa? Meskipun orang yang perempuan yang hamil itu dinikahi oleh orang yang menghamili, maka anaknya ini tidak bernasab kepada bapaknya, bapak biologisnya, karena hakikatnya dia bukan bapak secara syarat. Sehingga hukum turunannya adalah nanti dia tidak saling mewarisi. Kalau orang tua bapak ini meninggal, anak ini tidak berhak atas warisan meskipun anak kandung secara biologis. Atau kalau anaknya meninggal, anak itu kalau meninggal kan orang tua dapat warisan, ada warisan. Ini juga tidak bisa mewarisi. Nah, terhadap hukum waris mewaris ini ada solusi. Bagaimana kalau memang anaknya ini dikasih,
anak ini kasih saja hibah ketika bapak biologisnya ini masih hidup, sehingga dia mendapat tinggalan harta juga. Tetapi kalau sudah menjadi harta waris, artinya ketika bapaknya sudah meninggal, maka anak ini tidak berhak mendapat harta waris. Ini bagi anak laki maupun perempuan. Kalau bagi anak laki hanya itu Pak, resikonya atau apa ya? Resikonya hanya itu, tidak saling mewarisi, tidak bernasab orang. Tetapi sekarang permasalahannya akan makin rumit kalau anak yang lahir dari hubungan di luar nikah itu adalah perempuan. Kemudian yang melalui tadi menikahi, ini tidak bernasab meskipun bapak secara biologis. Jadi ini tetap bukan makro, seperti anak tiri, sehingga ini sangat rumit Pak. Sehingga nanti anak ini kalau menikah itu tidak sah perwaliannya atas bapak biologisnya itu. Ini kalau tidak itu menikah, ini kan anak ini kan yang menghamili saya, meskipun sudah seperti dia sudah sendiri, akhirnya maksa dinikahkan, yang menikahkan adalah bapaknya ini, maka pernikahannya tidak sah, dan kalau dipaksakan maka akan terjadi hubungan perzinahan dari anak yang menikah tadi. Maka terjadi perzinahan turun-temurun, berantai. Nah, orang yang bertaubat Bapak sekalian, kalau mendapat dia seperti ini, setidaknya memperbaiki kerusakan yang telah lalu. Upayakan bagaimana kalau selama ini sudah terjadi, ya kita bertaubat, maka bertaubat kembali ke tuntunan yang benar, ke ajaran yang benar, agar dosa-dosa ini tidak terus berlanjut. Ini banyak yang mengeluh seperti itu, kasus-kasus di sekitarnya seperti itu, tapi mau menyampaikan apa? Sungkan, mau menyampaikan itu juga khawatir salah paham, mau menyampaikan juga khawatir jadi masalah. Itu banyak terjadi. Maka Bapak sekalian, sebisa mungkin kalau kita tidak bisa secara langsung menasihati atau meluruskan, yang mungkin lewat orang ketiga, mungkin lewat sekarang banyak ya, ada YouTube, ada video-video kajian, video-video ceramah. Barangkali temukan yang seperti itu, seperti yang kita sampaikan ini, kirim aja supaya mengeling sendiri, supaya kita tidak ego pakai kepada orang-orang terdekat yang kebetulan mungkin siapa Muhammad yang kebetulan memiliki kasus seperti itu. Karena ini sifatnya sangat mendasar. Bayangkan orang yang tidak berhak menjadi wali, kemudian mewali nikah, menjadi wali nikah, nikahnya tidak sah, terjadi hubungan perzinahan ini nanti punya anak, anaknya nanti tidak sah lagi ke bapaknya, akan berujung turun-temurun kalau tidak diluruskan. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kita mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab taufik pertolongan Allah, kekuatan Allah untuk kita senantiasa istiqomah lurus di jalan yang lurus, istiqomah, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di saat ini, kelak yang akan datang maupun sampai yang menjadi keselamatan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.